Yuk shalom semuanya, selamat sore. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau minta biar sungguh-sungguh Tuhan yang melayakkan setiap kita sekali lagi. Dan kita percaya yang ilahi jadi bagian saudara dan saya. Mari sama-sama kita hormati Tuhan. Kita minta pendamaian dari Tuhan sendiri. Selamat sore Bapak, kami mengucap syukur untuk saat indah di sore hari ini. Kami tahu Kau ada, Kau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Sore ini kami minta Kau yang hadir, biar Tuhan yang melayakkan setiap kami, Kau yang membasuh setiap dosa dan pelanggaran kami. Layakkan kami Tuhan, untuk boleh masuk lebih dalam dan boleh menerima yang terbaik, yang daripadamu sendiri. Terima kasih Tuhan. Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta dan bagi anak domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta dan bagi anak domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu.
Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah, sebab Kau yang layak Tuhan. Engkau layak. Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Diagungkan dan dipuja, diagungkan dan dipuja, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Bersihkanku, terang bagi jalanku, kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah memilihku menjadi bagian, ajarku taat perintah-Mu dan berbuah bagi-Mu. Mari sama-sama kedua tangan katakan, Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu, tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendak-Mu, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesus, ku percaya padamu. Mari biar firman-Mu terus yang membersihkan setiap kami Tuhan. Terangi hidup kami dengan kasih-Mu Bapa. Firman-Mu bersihkanku,
terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah memilihku menjadi bagian-Mu. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuat bagimu. Kau di dalamku dan ku di dalammu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah programku yang sejati, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesusku percaya padamu. Mari semua sama-sama angkat dua tangan. Kau di dalamku dan ku di dalammu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah programku yang sejati, bukan kehendak-Mu, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesusku percaya padamu. Yesusku percaya padamu. Yesusku percaya padamu. Kami mau taat, kami mau setia kepadamu Tuhan. Biar kami taat dan setia sebagai tanda kami sungguh-sungguh menyembah Engkau Raja yang bertahta di atas kehidupan kami. Izinkan kami boleh ikut ambil bagian dalam setiap apapun yang jadi rencana-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami sekali lagi malam hari ini Tuhan. Kami angkat suara kami angkat penyembahan kami. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari saudara angkat kedua tangan kita sekali lagi di hadapan Tuhan malam hari ini. Kau ku sembah, Kau Allah yang kami sembah, kami tinggikan di atas segalanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah,
sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari siapkan hati kami untuk terima taburan firman-Mu malam hari ini Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh semakin dipersiapkan untuk boleh mengenal hati-Mu Tuhan. Dan izinkan kami bukan cuma jadi pendengar yang baik, tapi mari bawa hidup kami, bawa setiap kami, untuk biar kami boleh jadi pelaku-pelaku firman. Dan biar sungguh-sungguh kami meninggikan Engkau, menyembah Engkau di dalam ketaatan akan firman-Mu dalam kehidupan kami. Mari saudara angkat kedua tangan sekali lagi sama-sama di hadapan Tuhan. Katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami angkat kedua tangan kami sekali lagi Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah, kami tinggikan di atas segalanya. Ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari berbicaralah dalam kehidupan setiap kami malam hari ini Tuhan. Biar Engkau yang berbicara dengan sangat kuat di tengah-tengah kami saat ini. Dan biar hidup kami jadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari berbicaralah, kami anak-anak-Mu siap menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom AOC Battle, Christopher Tapiheru di sini, senang banget dapat kesempatan indah bisa membagikan isi hati Tuhan walaupun secara online. Kemarin sempat bisa onsite di sana dan sangat bersuka cita. Ya, di tema besar masih Glorious Finish. Aku lanjutin apa yang aku bagiin di sana secara onsite waktu lalu. Ya, aku ambil quotesku yang terakhir, aku sempat katakan seperti ini, Glorious Finish hanya bisa diraih oleh kita yang berlomba dalam amazing race. A race that can only be finished with amazing grace. Ya, glorious finish, finish yang luar biasa hanya bisa diraih oleh kita yang berlomba dalam perlombaan yang luar biasa juga. Ya, sebuah perlombaan yang hanya bisa diakhiri dengan baik oleh anugerah Tuhan. Ya, dan kali ini kita akan lanjutin tentang race of faith. Race of faith menghadapi tahun 2023, kita harus menyadari, ya semua anak Tuhan harus menyadari bahwa kita ini bukan hanya diundang untuk masuk dalam perlombaan iman, tapi diwajibkan. Ya, ini perlombaan yang diwajibkan bagi kita, perlombaan iman ini.
Dan kita akan lanjutin apa yang kita mesti persiapkan dan kita mesti miliki, mesti lakukan di tahun 2023. Ya. 1 Timotius 6 ayat 2b sampai 19. Kita akan habisin banyak waktu kita di ayat-ayat ini. 1 Timotius 6 ayat 2b sampai 19. Dikatakan demikian. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di luar dari firman Kristus, ya disebutnya perkataan yang tidak sehat atau ajaran lain. Ya, karena perkataan sehat atau ajaran yang sehat hanya perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, ajaran Yesus. Ya. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal nggak tahu apa-apa. Ya, ayatnya straightforward banget. Jadi mungkin ngajar aneh-aneh yang dahsyat-dahsyat, tapi kalau nggak sesuai sama firman Kristus, cuman belagak tahu doang, sebenarnya nggak tahu apa-apa. Ya, penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, bahkan percekcokan. Ya, aku stop dulu di ayat ini karena ini ciri-ciri dari mereka yang belagak tahu padahal nggak tahu apa-apa. Ya, perkataannya, penyakitnya itu mencari-cari soal tuh nyari gara-gara, maksudnya bikin-bikin perdebatan yang nggak perlu gitu. Ya, dan jago bersilat kata, jago apa ya bahasa gampangnya, jago ngeles. Jadi kalau ditanyain maksudnya apa kalau mau terus ngeles kemana kesana kemari, ya, yang justru apa ya menyebabkan dengki, cedera, fitnah dan curiga, malah menghasilkan bentrokan di kalangan anak-anak Tuhan. Ya, ini ciri-ciri dari mereka yang berlagak tahu padahal nggak tahu apa-apa, yang perkataannya ajaran lain yang nggak menurut perkataan Tuhan Yesus Kristus, ya, dan nggak menurut ajaran sesuai dengan ibadah kita, ya. Dan mereka menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Nah, ini golongan berikutnya. Ya, yang pertama golongan orang-orang yang belagak tahu padahal nggak tahu apa-apa. Ya, bahkan kadang para pemberita firman bisa juga, kadang pengkhotbah juga kayaknya tahu banyak tapi sebenarnya nggak tahu apa-apa karena nggak mengajarkan yang Yesus ajarkan. Ya, berikutnya ada kalangan berikutnya yang bisa diadu domba dalam tanda kutip karena soal yang dicari-cari tadi. Ya, mereka disebut orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Ya, ini dia ciri-cirinya. Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ya, dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan mereka menyangka bisa menjadi kaya dari agama. Nah, ini dia. Ya, ini yang mendekati Yesus untuk dapetin berkatnya. Bukan mau Yesusnya tapi mau berkatnya. Ya, bukan mau Yesusnya tapi mau sorganya. Dan ini yang sebenarnya disebut kehilangan kebenaran. Tidak lagi berpikiran sehat. Mengira kita ikut Yesus buat dapetin sesuatu, padahal enggak. Kita ikut Yesus justru karena telah mendapatkan segalanya, yaitu Yesus. Dan kita rindu untuk memberikan semua bagi Yesus. Ya, dengan apa kan ku balas? Itu mentalnya. Segala kebaikanmu, kita nggak mendekati Yesus untuk dapetin sesuatu, tapi kita mendekat kepadanya untuk memberikan segalanya. Kita rindu untuk bisa melayani Tuhan, ya, untuk bisa membalas cintanya yang jelas tidak mungkin bisa kita balas. Ya, ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena aku dapati bahkan dalam kehidupanku sendiri, ya, aku baru bisa mengenal cukup. Karena gini, sebagai manusia kita nggak tahu apa itu cukup. Ya, kita nggak pernah puas, kita susah. Ya, kita susah puas, baru bentar langsung cari lagi hal yang lain. Manusia tuh cukup itu kayaknya mitos buat kita. Sampai ya aku berjumpa dengan Kristus. Ya, dan akhirnya dari hatiku yang terdalam aku bernyanyi, Christ is enough for me. Kristus itu cukup bagi saya. Everything I need is in you. Ya, saya dulu nggak kenal kata cukup sampai saya mengenal Kristus. Dan ternyata Kristus bukan hanya cukup tapi lebih dari cukup. Ya, ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi harus dimulai dari hati yang bersyukur, yang percaya bahwa gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu yang utama, yang semuanya akan ditambahkan. Jadi yang lain tuh kita harus memperlakukannya sebagai tambahan. Nah, ini ibadah yang memberi keuntungan justru. Ya, yang membawa keuntungan besar adalah ibadah yang disertai rasa cukup, bukan rasa kurang. Ya, kita bersyukur sama Yesus, kita mendekat kepadanya dan bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Ya, apa kehendak-Mu? Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak saya. Ya, sekali lagi, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ayat 7 dikatakan demikian, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia
dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ya, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi hidup ini bukan tentang makanan dan minuman atau mendapatkan segalanya. Ya, Yesus bilang, buat apa seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan jiwanya? Jadi hidup ini bukan tentang mendapatkan segala sesuatu. Ya. Tapi justru apa? Untuk menyadari bahwa Kristus itu cukup. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Artinya apa? Saya percaya di mana ada visi Tuhan pasti ada provisi Tuhan. Di mana ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan, pasti ada penyediaan dari Tuhan. Dan bukan penyediaannya yang kita cari, tapi Tuhannya, kehendak Tuhannya yang mau kita laksanakan. Visi Tuhan yang mau kita capai. Ya, bukan provisinya yang kita cari. Ya, kita nggak nyari fasilitasnya, kita mengerjakan tugas. Karena seperti orang misalnya diutus untuk ada tugas dinas misalnya. Ya kan dia pasti dapat fasilitas, hotel, makanan, perjalanan. Ya mungkin kayaknya jalan-jalan tapi sebenarnya enggak. Karena ada tugas yang harus diselesaikan. Nggak mungkin kan sibuk sama fasilitas, akhirnya tugas utamanya malah terbengkalai. Ya jangan sampai dalam hidup kita salah, gagal fokus. Ya. Berikutnya. Nah ini yang mesti mulai diperhatiin. Ya. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan. Garisin kata-kata itu. Mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat ini mengerikan sebenarnya. Ya, mengerikan kenapa? Karena jujur, saya juga pernah. Semua kita pasti pernah pengen jadi kaya. Pasti pernah. Ya, dan ayat ini kenapa mengerikan? Karena dibilang gini, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat kayak jebakan, yang kalau kita masuk susah keluar, ya ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kalau saya nanya sama ya semua yang nyimak ini, kalau saya nanya, siapa yang mau jatuh dalam pencobaan? Siapa yang mau masuk dalam jerat ya dan celaka? Dan tenggelam dalam kebinasaan dan keruntuhan. Ada yang mau? Pasti nggak ada yang mau. Tapi gini, kalau saya tanya, siapa yang masih pengen jadi kaya? Masih banyak yang mau. Nah, masalahnya ayatnya bilang apa? Yang ingin kaya lah yang terjatuh ke dalam ini semua. Ya, jadi ini sesuatu yang mesti kita perhatiin sungguh-sungguh. Kenapa? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10 katakan secara straightforward. Ya, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, orang tinggalin Yesus biasanya karena urusan perut sama di bawah perut. Ya, urusan yang duniawi. Harta, jodoh, seks, seputar-seputar itu aja. Ya. Oleh memburu uang, sekali lagi beberapa orang telah menyimpang dari iman. Tadinya percaya sama Yesus tapi berkhianat. Ya, selingkuhin Yesus. Tinggalin Yesus. Dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Karena apa? Karena memburu uang. Ayat 11. Ini ada switch di sini. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Ya, for us, untuk Anda dan saya, men and women of God. Ya, jauhilah semuanya itu. Nah ini dia nih, ini yang harus dilakukan di tahun 2023. Ya, kita harus mengerti bahwa kita ada dalam perlombaan iman. Dan di perintah pertamanya kita jelas harus apa? Harus menjauhi semuanya itu. Apa aja yang mesti dijauhi? Ada beberapa hal tadi yang udah kita baca. Di ayat 9, yang pertama harus kita jauhi adalah keinginan untuk jadi kaya. Ya, Salomo pernah bilang apa? Tinggalkan niatmu itu. Ya, ada ayat yang jangan straightforward bilang seperti itu. Salomo ngomong seperti itu. Ya, tinggalkanlah niatmu untuk jadi kaya. Jauhi semua itu. Yang pertama, keinginan untuk jadi kaya harus dijauhi. Yang kedua, cinta uang itu harus dijauhi. Jangan sampai, sekali saya percaya kita perlu uang, tapi bukan berarti kita harus cinta uang. Ya. Dan berikutnya apa? Kita jauhi gaya hidup yang memburu uang at the end of the day. Ya, kita ini percaya kalau kita jadi berkat, pasti kita nggak diberkati. Ya, idenya sederhana. Kita diberkati bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. Jadi kita nggak memburu uang kayak orang-orang yang lain, nggak. Ya, kita rindu untuk bisa bantuin orang, kita rindu untuk bisa hidup kita ini berdampak, ya, berbuah, bisa jadi berkat. Itu yang kita rindukan. Ya, ada 3 yang mesti dijauhi. Keinginan untuk jadi kaya, kecintaan akan uang, sama kehidupan yang memburu uang. Jauhilah semuanya itu. O men and women of God. Ya, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ya, jadi untuk bisa menghindari, ya, untuk bisa menjauhi semua yang harus dijauhi, kita harus mengejar yang harus dikejar. Ya, dalam hidup ini semua kita punya pengejaran, tapi sorry, most of us, mayoritas kita bahkan pengejarannya sama kayak orang-orang dunia ini.
Ya, terus bedanya kita apa? Cuman karena kita beragama Kristen. Karena kita udah pelayanan di gereja atau di ministry. Ya harusnya perbedaannya mendasar. Kita mengejar apa yang dunia ini nggak kejar. Kita kejar keadilan, kita kejar ibadah, kita kejar kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Itu yang kita kejar. Ya karena nggak ada yang terlahir dengan itu. Ya nggak ada yang terlahir udah lembut, udah sabar, udah setia, penuh kasih. Nggak ada. Kita semua belajar. We learn. Even from mistakes kita belajar bahkan dari kesalahan kita. Ya tapi kita mengejar ini karena Tuhan suruh kita kejar. Men and women of God ciri-cirinya adalah mereka yang mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ayat 12 bilang gini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Nah ini ayat kita nih, ya race of faith. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Kenapa? Berarti ada pertandingan iman yang nggak benar kan gitu. Kalau ada yang benar berarti ada yang nggak benar. Ya dan apa? Rebutlah hidup yang kekal. Ya dari ayat ini kita bisa bilang gini, aku bisa ambil kesimpulan bahwa gini, beda perlombaan, beda hadiah. Ya kalau kita berlomba dalam perlombaan dunia ini, ya dunia ini yang kita dapat. Tapi kalau kita berlomba dalam pertandingan iman, hidup kekal yang kita dapat. Ya kita nggak bisa berlomba di perlombaan dunia dan mengharap mendapatkan hidup kekal, nggak nyambung lombanya. Beda lomba, beda hadiah, idenya seperti itu. Ya makanya bertandinglah dalam apa? Pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Sekali lagi pertandingan iman yang benar nggak bisa kita jalani, ya apalagi mencapai glorious finish kan gitu. Glorious finish cuma bisa dicapai dari pertandingan iman yang benar. Ya idenya tuh itu. Dan kita nggak bisa bertanding dengan benar dalam pertandingan iman ini kalau kita masih ingin kaya, cinta uang, sama memburu uang. Nggak nyambung. Kita nggak bisa ngejar dunia ini dan berharap dapetin sorga dalam tanda kutip. Karena nggak nyambung. Beda lomba sekali lagi beda hadiah. Ya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Engkau udah mengucapkan janji depan banyak saksi. Ya mulai hari ini saya, Christopher Tapiheru, menerima engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya akan setia mengiringmu, melayanimu, kaya miskin sakit sehat susah senang sampai saya pulang atau engkau jemput lagi. Kan idenya seperti itu. Kayak sebuah janji nikah di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Sama ketika kita mengikrarkan janji iman kita. Ya iman kita menyatakan bahwa kita jadi pengikut Kristus. Mulai detik itu. Ya seluruh dunia bisa lihat seluruh kehidupan kita. Ya itu seperti tadi. Baptisan itu seperti itu. Ungkapan sebuah ikrar, sebuah pernyataan umum dari iman kita. Ya. Ayat 13, di hadapan Allah. Ya, ikrarnya di hadapan Allah. Banyak saksi, bukan hanya manusia tapi juga Tuhan sendiri. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Rasul Paulus bilang gini, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi kita punya tugas itu untuk sungguh-sungguh berlomba dalam pertandingan iman yang benar. Ya, untuk menghidupi apa yang kita percaya. Ya bukan cuma khotbahin, bukan cuma ngomongin, tapi menghidupinya. Dan menuruti perintah ini dengan tidak bercacat, tidak bercela hingga pada saat Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya sehingga pas dia datang kembali. Ya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh bahagia. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, Yesus Kristus akan datang kembali di saat yang ditentukan oleh Bapa. Dan dibilang, saya suka banget ayat ini, dibilang apa? Tuhan kita sebagai penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia. Ya, aku mau lurusin sedikit karena gak sedikit orang yang berpikir ketika ikut Tuhan tuh gak menyenangkan gitu. Ya, walaupun gak mudah tapi indah. Dan gini, disebutnya penguasa yang satu-satunya dan penuh bahagia. Tuhan gak pernah menentang kebahagiaan kita. Right, ini yang saya mau lurusin dulu. Karena saya juga dulu pernah berpikir seperti itu ya, pernah ngomong kayak gitu di salah satu podcastnya saudari kita gitu ya. Aku pernah bilang ketika orang-orang nanya sama saya, kamu kapan mau sungguh-sungguhnya sama Tuhan? Mau sampai kapan hidup kayak gini terus? Dan jawaban saya dengan sangat konyolnya kayak gini, aduh ntar dulu deh, gue masih muda, mau seneng-seneng dulu. Ya seolah ikut Tuhan tuh gak menyenangkan gitu. Ya padahal salah. Justru I'm living my best life now. Saya justru menghidupi hidup yang terbaik sekarang ketika saya hidup buat Tuhan, bukan buat diri sendiri. Ya, jadi harus dilurusin karena Tuhan tidak pernah menentang sukacita Anda dan saya. Ya dia nggak pernah. Ya dia disebut penguasa yang satu-satunya dan penuh bahagia. Bayangin, ayatnya bagus banget ya. Nah itu mengingatkan kita untuk apa? Untuk jangan pernah terpaksa ikut Tuhan. Ya mesti ini berasal dari hati yang menyadari bahwa kita perlu Tuhan.
Dan hati yang bersyukur sehingga muka kita nih penuh dengan sukacita. Dia bukan senyum yang dipaksakan ala agama yang bentuknya pencitraan, bukan. Tapi karena kita benar-benar bersyukur karena kebaikan Tuhan atas hidup kita. Ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, Yesus, ya. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Ya, the glorious light saya sebutnya sebagai itu. Tapi apa nanti kita di ujung dari perlombaan iman ini kita akan bersatu dengan Dia, kita akan sampai kepada glorious finish. Ya kan, akan ada sampai di sana di terang yang tak terhampiri tadi. Seorang pun tak pernah melihat Dia dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ini bicara tentang Tuhan kita. 17. Ini lagi ada satu peringatan lagi ya. Di tahun 2023 ini harus dimiliki. Ya tadi semuanya anak-anak Tuhan harus masuk dalam perlombaan iman diwajibkan. Ya kasarnya jangan sibuk dengan pengejaran dunia ini. Ya kita harus sibuk mengejar yang Tuhan suruh kejar. Ya keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, ya damai, kelembutan itu yang mesti dikejar. Ayat 17 ada sebuah peringatan lagi. Di dalam perlombaan iman ini, ya, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati, ya, jangan sombong, orang-orang yang berkecukupan, ya, dan jangan berharap pada sesuatu yang nggak tentu seperti kekayaan. Ya, adalah sebuah kecenderungan daging kita untuk mengandalkan yang kelihatan dibanding mengandalkan Tuhan yang nggak bisa kita lihat. Makanya pandemi ini membuka mata kita bahwa yang kelihatan semuanya sementara. Ya, apapun dan siapapun yang kita andalkan selain Tuhan bisa ada dan nggak ada begitu aja. Makanya kita seperti dicelikkan mata kita untuk belajar nggak menaruh harap kita di hal-hal yang bisa dilihat, yang sementara, tapi menaruh harap kita hanya kepada Tuhan. Ya, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati, jangan sombong karena mereka kaya, dan jangan berharap pada sesuatu yang nggak tentu seperti kekayaannya, jangan jangan mengandalkan kekayaannya. Melainkan apa? Menaruh haraplah pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk, perhatiin kata-katanya, dinikmati. Ya, brothers and sisters, saudara-saudariku, Tuhan memberikan kepada kita, mempercayakan kepada kita segalanya untuk dinikmati, bukan untuk disembah. Ya. Penyembah berhala adalah mereka yang menganggap apa yang Tuhan percayakan sebagai segalanya. Bukan, Tuhanlah segalanya. Yang lainnya cuma tambahan. Ya, jadi jelas Tuhan memberikan kepada kita segala sesuatu bukan untuk disembah atau diandalkan, tapi untuk dinikmati. So ya, enjoy your life, tapi apa? Jangan jadikan itu yang paling utama. Tapi apa? Hiduplah untuk Tuhan. Itu yang paling utama. Ya, enjoyment in life, kenikmatan dalam hidup sebuah bonus aja. Ya, akan ada momen di mana kita mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan. Tapi apa kita harus bisa menikmatinya? Bahkan kenapa? Karena kita lagi bersama dengan Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Ya. Ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Ya, jadi kita diberkati bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. Makanya apa? Perintah untuk berbuat baik. Ayo. Ya. Peringatkanlah yang pertama ada peringatan untuk orang-orang kaya ini jangan tinggi hati, jangan berharap sama kekayaannya, sesuatu yang nggak tentu. Ya, nikmati tapi jangan sampai consumed by it. Jangan sampai bukan kita yang pakai dia, barang itu yang pakai kita. Jadi berapa orang, saya akan balik ke sini ya, karena buat saya isu tentang ketamakan ya. Pelitnya orang tuh kadang suka halus gitu. Kadang orang nggak ngerasa pelit, dia pikir dia hemat kan gitu. Padahal hemat sama pelit sama. Ya sama-sama gampang masuk, susah keluar kan gitu. Ya, dan kadang kita ditegur sebagai orang pelit, kita nggak terima. Tapi gini, kalau kita nggak bisa memberikan barang yang kita pikir kita punya, berarti sebenarnya kita bukan punya barang itu yang memiliki kita. Kalau barang itu punya kita, atau uang itu punya kita pasti bisa kasih, kan itu punya kita. Tapi kalau kita nggak bisa kasih, jangan-jangan itu bukan punya kita, tapi dia yang memiliki kita. Ngeri kan? Nah, ini satu yang mesti direnungkan juga. Ya, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang. Untuk mencapai, perhatikan kata-kata ini, hidup yang sebenarnya. Ya, glorious finish bicara tentang itu. Yang karena hidup ini hidup yang sementara. Hidup yang sebenarnya adalah hidup kekal. Tapi kekal nggak dimulai nanti. Ini yang saya mau ingetin semuanya. Termasuk diri saya sendiri. Kekal nggak dimulai nanti, tapi dimulai dari sekarang sampai selamanya. Itu yang disebut kekal.
Ya, dan ternyata ini dia, mencapai hidup yang kekal, hidup yang sebenarnya. Aku tutup dengan ini, di Yohanes 10 ayat 10. Firman Allah yang hidup, terjemahannya aku pakai itu ya. Dibilang gini, maksud pencuri ialah mencuri, membunuh, dan menghancurkan. Ya, pencuri datang untuk membunuh, menghancurkan, dan membinasakan. Maksudku, kata Tuhan, ya, tapi Tuhan, ya, aku datang, kata Yesus, maksudku ialah untuk memberi hidup kekal dengan segala kelimpahannya. Aku datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Jadi hidup berkelimpahan di situ bukan masalah kekayaan materi yang duniawi, tapi apa? Hidup kekal dengan segala kelimpahannya. Bicara tentang apa? Kalau kita fokus kepada yang terutama, yaitu Tuhan. Dalam kehidupan ini semua yang kita perlukan pasti dicukupkan. Karena itu cuma tambahan. Sekali lagi tambahan. Saya percaya, saya ulang-ulang kata-kata ini karena ini yang kita alami sendiri. Kalau kita benar-benar berjalan bersama Tuhan, mengerjakan yang Tuhan mau, kita akan alami ini. When there is vision, there will be provision. Di mana ada visi Tuhan, di situ pasti ada penyediaan dari Tuhan. Ada aja cara Tuhan tuh mencukupkan kebutuhan kita. Ya, jadi kita nggak usah fokus di situ, nggak usah khawatirin cukup nggak ya, bisa nggak ya, bertahan nggak ya, nanti gimana ya, nggak usah. Kita fokus sama pekerjaan Tuhan dan izinkan Tuhan untuk membuktikan bahwa Dia Tuhan yang berkenan kepada kita dengan menyediakan segala sesuatu yang kita perlu. Karena utamanya adalah pada yang memberi hidup yang kekal dengan segala kelimpahannya, yang lainnya cuma tambahan, bukan kelimpahan yang jadi fokus kita, tapi hidup kekal itu yang adalah glorious finish. Ujung dari perlombaan iman yang benar adalah hidup yang kekal. Ya, dan ini yang mesti dilakukan di tahun 2023. Kita harus menjauhi beberapa hal. Ya. Yang belum punya atau yang udah kaya bahkan sama aja, kejauhi keinginan untuk jadi kaya. Ya, karena itu masalah semua. Karena apa? Akar segala kejahatan cinta uang. Jangan sampai kita cinta uang. Ya. Jangan sampai kita sibuk memburu uang dalam hidup ini. Itu yang mesti dijauhi. Ya, sehingga kita bisa bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan rebut hidup yang kekal. Ya, kita bisa sampai ke glorious finish itu. Ya. Dan berikutnya ada peringatan lagi untuk apa yang udah berkecukupan. Ya. Jangan tinggi hati. Jangan sombong, jangan membanggakan kekayaanmu. Jangan berharap sama kekayaanmu, itu sesuatu yang tidak tentu, sesuatu yang nggak bisa diharapkan. Ya. Dan juga apa? Harus belajar berbuat baik. Ya, jangan pelit. Ya, harus punya hati yang dermawan, orang-orang yang rindu berbagi, yang tahu terima kasih ya. Lucu ya, kata-kata terima kasih terbagi dalam dua kata, terima dan kasih. Kalau kita cuma suka nerima dari Tuhan tapi nggak mau memberi, kita nggak tahu terima kasih. Kita cuma taunya terima doang. Ya. Jadi sederhana sebenarnya berbagi itu sebenarnya kita lagi menyatakan kepada sorga dan kepada seluruh dunia bahwa kita tahu terima kasih. Kita suka nerima dan kita juga suka memberi. Ya. Dan itu dia. Ya. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, jadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dengan demikian mengumpulkan harta yang sebenarnya. Ya, harta yang sebenarnya. Gini, kita nggak diselamatkan karena perbuatan baik. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Tapi kita diselamatkan untuk perbuatan baik. Jadi khotbahku ketika lagi onsite di sana kan aku juga ingetin itu. Ya, kita diselamatkan karena perbuatan baik. Ya, diselamatkan untuk perbuatan baik, bukan karena perbuatan baik. Ya, kalaupun diselamatkan karena perbuatan baik, karena perbuatan baiknya Yesus. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita diselamatkan karena kebaikan Yesus. Tapi kita diselamatkan untuk perbuatan baik yang sudah disediakan Allah sebelumnya. Dia mau rindu untuk kita hidup di dalamnya. Ya, jadi dalam hidup ini yang mesti kita pegang di tahun 2023. Ya, sehingga kita bisa berlomba dalam pertandingan iman yang benar dan meraih hidup yang kekal. Kita bisa mencapai glorious finish. Itu aja yang aku mau bagiin. Semoga ini sederhana dan bisa memberkati semuanya. Ya, selamat berlomba dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Aku berdoa dan percaya oleh anugerah Tuhan kita semua akan mencapai glorious finish. Let me close us in prayer. Bersyukur Tuhan buat kesempatan indah bisa mendengar isi hati Tuhan. Walaupun secara daring, online, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang hadir menepati janji-Mu. Engkau selalu hadir ketika 2 atau 3 orang berkumpul mencari Engkau apapun formatnya. Ya, kami tahu Engkau mendengar semua doa-doa kami, Engkau menjawab semua yang kami rindukan, dan Engkau mampukan kami untuk menyelesaikan apa yang Engkau inginkan untuk kami kerjakan dan lakukan. Tuhan, kami berdoa biar semua firman yang ditabur, benih firman ini nggak jatuh di sembarang tempat, tapi jatuh di tanah hati yang tepat sehingga bisa terus bertumbuh dan berbuah apapun musimnya. Khususnya menjelang tahun baru yang akan mendatang dengan semua ramalan yang ada, kami nggak mau dengerin apa kata orang. Ramalan kami mau dengerin apa kata Tuhan. Kami percaya ini tahunnya Tuhan. Setiap tahun ada tahunnya Tuhan.
dan mampukan kami untuk mengerjakan yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Roh Kudus bantu kami untuk jadi pelaku firman, mampukan kami untuk berlomba dalam pertandingan iman ini untuk meraih hidup yang kekal, sehingga kami bisa mencapai glorious finish bersama dengan Tuhan dan oleh anugerah Tuhan. Kami berdoa, minta bantuan Roh Kudus untuk jadi pelaku firman bukan pendengar saja. Ini kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu, Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Amin. God bless you. Selamat menyongsong tahun baru. Shalom saudara, mari siapkan hati kita. Sebentar kita akan bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Satu hal yang saya terus belajar, bahwa setiap kali kita membawa persembahan, ini bukan sesuatu yang biasa saudara. Ini adalah sebuah kehormatan, di mana kita boleh membawa sesuatu bagi Raja kita, kekasih kita, dan Dia segalanya buat setiap kita. Amin. Saudara, sebelum saudara nanti memberikan persembahan saudara di nomor rekening yang tertera pada layar saudara, izinkan saya mengajak saudara untuk bersama-sama berdiri dan kita akan berdoa sebelum kita membawa persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami tahu Kau sudah memberikan dan mencurahkan yang terbaik, yang ilahi dalam kehidupan setiap kami. Dan malam hari ini kami minta Tuhan, biar kami tidak hanya suka untuk menerima, tapi kami boleh seperti Engkau yang suka memberi. Dan kami boleh membawa persembahan kami di hadapan Raja kami. Buat kami paham bahwa setiap apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan setiap kami, itu harus kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, mari berbicara seberapa yang harus kami bawa di hadapan-Mu malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami lakukan di dalam ketaatan bersama dengan Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa persembahan kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Baik saudara, saudara dapat memberikan persembahan saudara lewat rekening yang tertera pada layar saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya baik saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini, ada sebuah pengumuman. Ibadah selanjutnya tanggal 23 akan tetap dilaksanakan secara online. Saudara dapat mengikutinya pada layar saudara yang saudara dapat klik, dan saudara dapat mengikuti bersama-sama kita beribadah, menyembah Tuhan, dan kita menerima setiap yang terbaik dari Tuhan. Sekali lagi saudara, ibadah selanjutnya diadakan tanggal 23 Desember 2022 pukul 18.00 secara online. Saudara dapat mengikutinya pada layar saudara. Baik saudara, mari siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan malam hari ini. Yuk saya undang setiap kita boleh sama-sama bangkit berdiri, angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan malam hari ini. Kiranya berkat dari Allah, Abraham, Ishak, dan Allah yang menjadikan Yakub menjadi Israel menyertai setiap langkah kehidupan kita, ditetapkan menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi terang, menjadi garam dunia. Terima kasih Bapa, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.